Hai, buat kamu yang sedang menonton video ini, kamu sangat beruntung karena kamu mendapatkan informasi yang sangat penting. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu bagaimana kabar teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan juga selalu bahagia dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini saya ingin men-share tentang kepribadian mental block. Tahu gak sih kalian mental block itu? Nah, di video kali ini saya ingin men-share tentang kepribadian mental block, ciri-cirinya, penyebabnya, serta cara mengatasi mental block itu seperti apa. Mau tahu videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita membahas tentang mental block, kita terlebih dahulu mengulas tentang proses pemrograman pikiran bawah sadar manusia. Nah, proses ini dimulai sejak seorang bayi berumur 3 tahun, karena sejak itu proses pendengarannya mulai aktif dan juga semua yang dia dengar masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, biasanya semua peristiwa, emosi, dan juga suara dari sang ibu akan terekam jelas dan kuat di dalam memori sang bayi tersebut. Nah, satu hal yang harus kita ketahui bahwa semua program pikiran bawah sadar kita itu adalah baik, cuma tergantung situasi dan juga kondisinya, serta respon bagaimana kita menilainya. Nah, program pikiran bisa menjadi mental block ketika ada yang terhambat atau itu tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Tapi ketika program pikiran menjadi stepping block atau batu loncatan, itu jika mendukung pada tujuan kita, itu akan membuat semuanya menjadi yang kita inginkan. Definisi dari mental block yaitu cara berpikir dan berperasaan yang terhalang oleh ilusi-ilusi yang kita tidak sadari bahwa sebenarnya itu yang membuat kita menjadi terhambat dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Ciri-ciri dari mental block ada 6. Yang pertama yaitu sering mengeluh. Nah, buat teman-teman yang sering mengeluh dalam hidupnya, itu termasuk ke dalam mental block loh. Kenapa gitu? Karena mengeluh itu sama aja tidak mensyukuri apa yang sudah Allah kasih kepada kita semua. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mengeluh? Ya, banyak-banyak bersyukur aja, karena itu bisa menjadi poin plus ketika kita ingin sekali mengeluh. Orang yang suka mengeluh atau menggerutu dalam dirinya ataupun ke orang lain, itu bisa membuat dampak negatif bagi dirinya ataupun kepada orang lain. Nah, biasanya orang yang ngeluh ini hanya kepada situ-situ saja, tidak memikirkan solusi dan juga langkah yang konkret untuk perbaikan. 2, yaitu menjadi virus perusak. Nah, di sini terdapat kategori-kategori lagi, yaitu mudah menyalahkan, malas, takut. Nah, ketiga tersebut merupakan ciri-ciri dari mental block. Yang ketiga yaitu konflik batin. Ketika seseorang itu mempunyai trauma atau pikiran bawah sadarnya dia sudah menjadi ragu atau gundah gelisah, itu membuat dia menjadi ciri-ciri dari mental block. Yang selanjutnya yaitu tidak ada perubahan. Ketika dia hidup berdampingan dengan orang lain, nah orang lain itu sudah menjadi sukses, tetapi dia stuck di situ aja, diam. Kelima yaitu tidak sreg, yaitu sebuah alat untuk menolak ide, gagasan, dan juga inspirasi dimanapun itu, karena dia memblokade atau memblokir semua pikiran yang ada dalam dirinya terhadap orang lain. Nah, yang keenam yaitu tidak mau mengambil resiko. Dia berada dalam zona nyamannya. Dia tidak mau keluar dari zona itu, dan dia tidak mau berkembang, serta dia masih dalam itu saja. Dalam buku The Secret of Mindset yang ditulis oleh Adi W. Gunawan, disebutkan bahwa kualitas hidup seseorang berbanding lurus dengan kualitas belief system yang ada dalam pikirannya. Nah, belief atau keyakinan yang salah dan menyimpang dapat menyebabkan terjadinya mental block. Nah, belief atau keyakinan yang salah tadi itu hadir karena ada 6 sebab. Di antaranya pertama yaitu bad self-image, yaitu ketika seseorang bisa menghargai dirinya, berarti dia mempunyai citra yang baik terhadap dirinya. Tapi
ketika seseorang tidak bisa menghargai dirinya, berarti dia mempunyai citra yang buruk di dalam dirinya. Yang kedua yaitu bad experience atau traumatic syndrome, yaitu pengalaman buruk yang terjadi pada masa lalunya yang membuat dia menjadi buruk. Dan ketiga yaitu bad environment, lingkungan yang buruk akan membuat dirinya menjadi negatif. Begitu pula dengan sebaliknya, lingkungan yang baik akan membawa dirinya menjadi yang lebih positif. Nah, yang keempat yaitu bad reference. Ketika seseorang mempunyai rujukan yang buruk terhadap dirinya yang menghambat dirinya untuk maju, itu merupakan salah satu juga faktor terjadinya mental block. Yang kelima yaitu bad education. Pendidikan bukan hanya terbatas tentang pendidikan formal saja di sekolah, tetapi pendidikan di rumah justru membuat menjadi karakter seseorang itu menjadi muncul. Yang terakhir yaitu cara mengatasi mental block. Itu ada 6. Yang pertama, berusaha dan berjuang. Berusaha semaksimal mungkin dan juga berjuang terhadap apa yang kamu inginkan. Yang kedua yaitu penerimaan. Ketika kita sudah tahu akar permasalahannya, kita akan lebih tahu lagi gimana cara solusinya. Nah, yang ketiga yaitu mencoba hal yang baru. Rubah kebiasaan buruk kita selagi kita bisa dan mampu, serta kita tahu bahwa kita adalah orang yang sangat berguna untuk orang sekitar. Nah, yang keempat yaitu memvisualisasikan pengalaman yang berbahagia dan juga impian yang kita inginkan, yaitu kita lebih bersemangat lagi dalam menggapai itu semua, dan juga kita semakin dekat dengan impian kita. Yang selanjutnya yaitu mengubah lingkungan. Ketika kita berada dalam lingkungan yang negatif, kita harus mengubah dengan lingkungan yang lebih positif. Itu termasuk dalam cara mengatasi mental block. Nah, selanjutnya yang terakhir, kerjakan tugas yang lebih ringan terlebih dahulu. Ketika ada sesuatu pekerjaan yang membuat kita menjadi kebingungan dan susah untuk menyelesaikan, kita atur pola berpikir kita, mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat. Nah, kerjakan yang lebih ringan terlebih dahulu, baru yang berat nanti menyusul. Ketika kita sudah berhasil yang ringan, otomatis kita akan mengerjakan yang berat itu sangat mudah. Nah, terima kasih teman-teman. Itu yang saya sharing tentang kepribadian mental block, cara mengatasinya, penyebabnya. Nah, teman-teman termasuk nggak nih dalam kategori tersebut? Ketika teman-teman yang termasuk dalam kategori tersebut, maka sadarlah terlebih dahulu dan juga cepat ubah pola berpikirmu dan cara pandangmu, serta ubah kebiasaan burukmu menjadi lebih baik dari sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video. Bye-bye.